Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Kita hari ini bahas tentang control statement. Ya, materi ini saya kira Anda sudah pernah dapat di sebelumnya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, di sini saya ingin mereview sedikit ya mengenai control statement, yaitu yang mengenai sebenarnya statement keputusan. Keputusan ini terbagi atas 4, yaitu yang namanya if statement, if else statement, if else if statement, dan switch case statement. Ya, ya. Jadi kita mulai dari yang pertama yang disebut namanya if statement. If statement ini punya sintak di bahasa C seperti ini, menulisnya if text expression, ya. Kemudian statement 1 sampai statement ke L. Ya. Ada perhatikan di bawah if untuk statement yang kita tulis harus kita berikan bracket, ya. Kita berikan bracket untuk sebagai blok programnya. Ya. Untuk membedakan bahwa itu masih blok program yang di bawah if atau ya bukan if. Nah, secara algoritma proses flowchart ya itu juga kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini mungkin sedikit refresh ya. Saya kira Anda sudah pernah lihat notasi ini. Ini notasi adalah dari bentuk yang berlaku ketupat, yaitu untuk test expression. Kemudian ada proses yang gambarnya kotak. Nah, di test expression ini begitu diberikan sesuatu, dia akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu bisa true atau false. Ya, jadi expression di sini adalah menguji ya, menguji suatu masukan ya apakah menghasilkan true atau false. Ya, ini berkait sama pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai relasi operator. Ya, dimana kita di expression ini bisa menggunakan notasi-notasi seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil, tidak sama dengan ataupun tidak sama dengan. Ya, dimana akan menghasilkan dua output dari relasi operator tersebut, yaitu true benar atau false yaitu salah. Ya. True dimana kalau hasil dari relasi itu bernilai benar. Contohnya misalnya, apakah 5 lebih besar dari 3? Bagaimana? True ya, 5 itu pasti lebih besar dari 3 ya. Nah, misalnya di sini kita ekspres saja 5 lebih besar dari 3, maka dia akan prosesnya ke true. Kalau misalnya, apakah 6 lebih kecil dari 8? Nah, tentunya akan menjawab false ya. Karena 6 true ya, 6 betul lebih kecil dari 8. Ya. Kalau saya balik ya, 6 apakah lebih besar dari 8? Nah, tentunya dia menghasilkan false ya. Ya, karena 6 adalah yang benar adalah lebih kecil dari 8. Maka prosesnya kalau di sini 6 misalnya lebih kecil dari 8, maka dia alirannya adalah ke false. Kalau false adalah ke sini. Nah, ini maksudnya bagaimana di sini statement block ini? Ya, di sini statement block ini adalah yang ini. Ya, ini statement block ini adalah ini statement 1 sampai statement ke L. Jadi kalau misalnya ekspresinya di sini adalah misalnya, apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya, karena 3 betul lebih kecil dari 4, maka prosesnya dia lari ke statement block. Artinya di sini misalnya if 3 lebih kecil dari 5, maka proses statement ini dijalankan. Nah, tapi kalau di sini misalnya, apakah 6 lebih kecil, 6 lebih besar dari 8? Nah, kalau 6 lebih besar dari 8 kan tentunya menghasilkan nilai false, yaitu salah karena 6 lebih kecil dari 8. Maka prosesnya adalah dia akan melewati blok ini, ya, dia akan langsung ke statement yang di bawah blok 1. Artinya kalau dalam satu program di sini if 6 lebih besar dari 8, nah berarti false. Maka statement ini gak jalankan, dia langsung lompat ke statement yang X ini. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, ini sintak if statement. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita lihat ya. Di sini include stdio, int mile ya. X sama dengan 10 ya. If X lebih besar dari 0, X sama dengan 10 kan? Nah, X sama dengan 10, apakah betul bahwa X yang lebih besar dari 0? Betul ya. Nah, jika betul, maka apa? X plus plus, maka nilai X-nya dijumlahkan sehingga X-nya menjadi 11 ya. Jadi proses ini akan dilakukan. Maka print nilai X-nya, ya berarti X-nya ditambahkan 1, berarti X-nya menjadi 11, terus return ya. Ini sebagai pasangan dari int main ya, baru ada nilai yang dikembalikan menjadikan statement bahwa proses komparator itu bernilai benar.
Ya, ini namanya if statement ya. Ya, jadi kalau dia true dia akan lari ke sini, tapi kalau false dia langsung lompat ke statement yang X. Oke, ini if statement. Kemudian berikutnya adalah if else statement. Ya. Oh, ini masih if statement lagi ya. Masih if statement lagi. Nah, tadi ya yang supaya lebih sama seperti tadi. Nah, berikutnya ini if else statement. Ya, if else statement ya. If else statement ini berarti ada option jika salah apa. Jadi kalau tadi kan kita lihat jika benar maka dia langsung kerjakan ini. Tapi jika salah langsung proses di sini. Artinya ini kalau ini salah misalnya X nih kita masukkan berapa, misalnya masukin nilai 0. Apakah 0 lebih dari 0? Nah, berarti false ya. Maka apa? Ini nggak diproses. Maka X yang diprint adalah nilainya 10. Nah, sekarang else ya, else. Nah, di sini kalau if else ini berarti dia punya dua kemungkinan jawaban. Ya, kemungkinan dua jawaban. Minimal dua kemungkinan jawaban, ya. Nah, ekspresi di sini if test expression, kalau true dia akan ke statement blok 1, tapi kalau false dia langsung ke statement blok 2. Ya. Ya, seperti itu. Jadi statement blok 1 false dia langsung ke else statement blok 2. Setelah itu statement X. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini perbedaannya di sini bahwa kalau yang ini ya, Anda lihat prosesnya, dia kalau true statement X pasti diproses ya. Statement X pasti diproses. Kalau false hanya statement X diproses. Jadi kalau true statement blok 1 diproses, kemudian statement X diproses. Tapi kalau false hanya statement X yang diproses. Nah, kalau di if else ya, Anda lihat di sini, jika true dia hanya memproses yang di sini langsung ke statement X. Sedangkan dia false, dia akan langsung lompat ke 2S statement blok 2 juga berikutnya ke statement X. Jadi statement X true atau false tetap dua-duanya dikerjakan ya. Hanya di sini dengan else di sini ada statement yang memang pasti tidak dikerjakan walaupun dia bernilai false gitu ya. Artinya kalau false dia hanya kerjakan yang blok 2, kalau true dia kerjakan yang blok 1. Nah, ini kalau di gambar kalkulator seperti ini. Kalau true ke blok 1, kalau false ke blok 2. Setelah itu dua-duanya akan memproses statement X ya. Nah, ini contoh ya programnya. Include studio, int main ya. Kemudian print ya. Masukkan satu nilai. Kemudian di sini ada satu perintah input ya, ada perintah input. Perintah input ini pengubahnya %d berarti dia bernilai integer. Perhatikan jangan lupa di second F ada NA ya. Kemudian if, nah, ini ekspresinya A %2. Ada persennya apa? Persennya udah modulus ya. Jadi Anda masukkan nilai, nanti nilai itu akan diuji. Apakah kalau dibagi 2 dia ada hasil bagi enggak? Misalnya ada masukkan nilai 4. 4 bagi 2 yaitu 2, enggak ada sisa ya. Berarti sama dengan 0. Berarti kalau 4 modulus 2 adalah sama dengan 0. Berarti kalau Anda masukkan nilai 4 dia bernilai true. Maka dikatakan bahwa is even ya. Ya, 4 adalah even. Kalau ada masukkan di sini misalnya 7 ya, ada masukkan 7. Nah, 7 dibagi 2 berapa? 3,5 ya, 3 ya, 3 sisa 1 ya. Nah, berarti kalau 3 sisa 1 dia bernilai false, tidak sama dengan, maka dia akan lompat ke sini bahwa 7 adalah ganjil ya. Jadi seperti ini keluarnya enter the value of adalah 6 ya. 6 adalah eval ya, bisa keluar eval karena dia mengunci dari ekspresi di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.